membangun Indonesia. Nah, kali ini saya sedang berkunjung di salah satu tempat usaha mitra kuliner Oke Bos, yaitu Sate Padang Guci Paris Bandar Jaya. Nah, pada siang hari ini saya sudah ditemani oleh Bang Hendra ya. Beliau adalah owner dari Sate Padang Guci Paris Bandar Jaya. Nah, sebelum kita memulai bincang-bincang ringan pas siang hari ini, saya akan memperkenalkan dulu narasumber kita, yaitu Bang Hendra. Monggo Bang Hendra. Ya, perkenalkan, nama saya Hendra Ferdian, usaha Sate Padang Guci Paris Istiqlal Bandar Jaya Lampung Tengah. Iya. Oke. Sebelum kita mungkin nanti bicara panjang lebar, nanti mungkin saya di sini akan mungkin tanya dulu tentang sejarahnya Sate Padang Guci Paris ini ya. Sate Padang ini kan kuliner khas Sumatera Barat. Ya. Berarti Bang Hendra ini orang Sumatera Barat. Sumatera Barat, Tulen. Tinggalnya di mana Bang? Kampungnya maksudnya, kampungnya. Jadi kami sekeluarga dari asli Padang, kami itu Pariaman. Padang Pariaman ya. Ya, itu nama kampungnya Paukamba. Paukamba. Iya. Itu di Pariaman, Sumatera Barat. Iya. Nah, jadi bagi teman-teman mungkin satu kampung nih dengan Bang Hendra ya. Iya. Kasih like-nya, ayo kita nonton bareng, kita sama-sama mungkin melihat live kita pada hari ini. Nah, Bang Hendra, jadi usaha Sate Padang ini sudah berapa lama sih Bang Hendra? Berapa lama ya? Jadi kami sekeluarga itu, kebanyakan keluarga besar kami itu Sate Padang sama rumah makan Padang. Iya, usahanya jadi, Sate Padang sama rumah makan Padang ya. Jadi dulu itu kami usaha di rumah makan masakan Padang itu kuliner nasi Padang ya. Itu dari tahun 89 kami ke sini. Jadi awal dari Pariaman ke Jakarta. Ke Jakarta. Ke Jakarta, hijrah ke sini ke Bandar Jaya Lampung Tengah ini tahun 89. Kami tahun 1989. Iya, itu dulu masih usia berapa? Itu Bang Hendra. Tahun 89 itu masih 6 tahun. Masih anak-anak ya. Iya. Jadi kesini dagang nasi Ampera namanya. Itu Ampera, sama orang tua Padang, ya, sama orang tua. Jadi tahun 89 kami berhenti tahun 98, waktu itu krisis. Oke. Itu dulu bukanya di mana tuh Amperanya tuh? Ampera dulu di Pasar Becek Bandar Jaya, Pasar Impres. Ya, jadi bagi teman-teman orang Bandar Jaya asli pasti tahu nih baca Pasar Becek itu Pasar apa. Pasar Becek, Pasar Impres. Udah gitu ada perbaikan, ada perubahan pasar. Tahun 98 tuh kami, ya Indonesia lagi bergejolak waktu itu kan, lagi krisis moneter. Presiden Soeharto itu. Akhirnya sembako semua pada naik. Nasi, beras, telur, semua 9 bahan pokok itu pada naik. Jadi kami dagang nasi itu yang tadinya omset besar, tahu-tahu anjlok turun. Udah begitu kami inisiatif lebih baik buka sate aja. Karena kalau nasi itu kan banyak lauk pauk, banyak modal, banyak variasinya lah. Banyak variasi. Modalnya pasti juga banyak kan. Iya. Jadi usaha itu tahun 98 sampai saat ini. Itu orang tua. Setelah saya menikah tahun 2009, saya mulai 2010 Sate Padang. Iya. Itu bertempatan kami dulu pertama kali dagang itu di sekitar pelataran masjid. Oh, di Istiqlal juga? Di luar ya, di luar masjid itu. Ya, di pinggir-pinggir jalan ya. Pinggir pagar. Udah gitu berjalan seiring waktu, kami boleh masuk ke dalam di areal parkir motor. Oke. Begitu udah ganti kepengurusan, itu yang kami dagang itu tuh nggak boleh lagi di situ. Nggak boleh. Untuk sementara kami di luar. Oke. Udah kebijakan dari kepengurusan itu, kami semua sepakat, para pedagang semuanya minta tolong dibangunkan tempat yang layak. Karena dari pendatang, ya masjid kita ini perlintasan Pak. Iya. Perlintasan, jalan alternatifnya hidup bagi yang mau ke Sumatera itu kan.
Jadi mampir ke sini di rest area di sini gitu kan. Dibangunlah tempat karena persetujuan dari kepengurusan yang baru lagi. Itu nama ketua kita Haji Asmuni ya Pak Ketua ya. Pak Haji Asmuni dengan dibimbing sama Badan Kemakmuran Masjid itu namanya Pak Haji Samsul Ma'arif. Terima kasih juga saya minta terima kasih sebanyak-banyaknya sebesar-besarnya sama Haji Samsul Ma'arif sudah membangunkan food court ini. Iya. Itu bukan biaya sedikit Betul, yang betul. mereka bangun ke sini. Iya. Udah gitu berjalan sering waktu namanya usaha tadi kita inginnya rame. Udah itu kami diterpa juga ada apa namanya kemarau panjang 8 bulan. Udah gitu udah selesai itu corona juga lagi nih belum selesai juga. Iya. Jadi kami jalanin dengan niat aja, Iya. dengan sabar terus aja berjualan gitu kan. Nah, jadi sampai saat ini kami sekarang masih di sini. Iya. Jadi mulai di food court ini kita menempati ini tahun kapan itu tuh? berdiri food court ini 28 Agustus 28 Agustus tahun 2019. 2019. Jadi Iya. kurang lebih sudah setahun ini ya. Iya, Sudah 1 tahun. Oke. Iya. Nah, dulu kita awalnya dari apa namanya jualan nasi ampera. Iya. Kemudian kita pindah ke sate Sate padang. Padang. Iya. Nah, tahu resep sate padangnya dari mana dulu? Jadi ini kan usaha turun temurun. Iya. Kebetulan juga keluarga besar saya tadi udah saya bilang keluarga besar nasi padang sama sate padang di Jakarta. Ya alhamdulillah kakak juga buka di PRJ Kemayoran Jakarta Pusat. Ada yang buka di Tangerang, ada yang buka di Bekasi. Jadi memang sate semua. Iya, sama nasi padang. Iya. Itu. Oke, jadi resepnya itu Jadi resep keluarga ya. Keluarga dari turun temurun. Iya. Ya alhamdulillah di sini udah buka 3 tempat. Untuk Abang Hendra sendiri sudah buka 3 tempat. Yang saya 2, yang adik saya sudah dapur sendiri. Oh. Tapi dengan nama merek Sate Padang Guci Paris. Nah, ngomong-ngomong soal Guci Paris ini. Iya. Ini dapat nama Guci Paris ini dari mana inspirasinya nih? Apa atau artinya apa? Ya. Kebetulan kan di Pariaman itu ada bermacam-macam suku. Oke. Nah, itu ada suku Tanjung, Jamba, ada Guci, ada Tanjung, macam-macam. Iya. Kebetulan saya Guci sendiri itu mereknya Suku. Kenapa merek sate padang Guci itu ya suku saya Guci. Oke. Dari Guci, dari keturunan ibu perempuan. Oh, iya. Dari ibu. Jadi Bang Hendra ini dari Pariaman, sukunya suku Guci. Nah, Parisnya. Nah, itu apa? Parisnya itu kan kalau di Jogja ada Parangtritis. Di Bandung Paris Panjapa, di Padang juga ada. Pariaman sekitarnya, Paris. Oh, gitu. Jadi Ya. namanya Paris. Jadi panjangannya Guci itu suku, Paris itu Pariaman sekitarnya. Iya. Nah, kalau saya lihat tadi di flyer itu kan ada Rafanya juga tuh. Nah, itu Rafa. Oh iya. Jadi artinya makna dari Guci Paris Rafa itu, Guci itu dari suku asalnya Bang Iya. Hendra, Paris itu adalah Pariaman dan sekitarnya. Iya. Kemudian Rafa itu nama anak. Nah, kebetulan Oke. adik juga ada itu sate padang Guci Paris juga, tapi Apri, Aprian. jadi Guci Paris Aprian. Iya. Oke. Jadi kalau umpamanya oke bos salah kirim, ya mudah-mudahan jangan terjadi. Yang diminta di sana bulanannya ke sini. Ya Pak Teddy. Iya. Aja masukan juga sih dari saya buat oke bos. Iya. Jadi itu nanti apa namanya kita bisa koreksi lagi lah nanti Iya. untuk masalah tagihan tadi ya. Oke, jadi kita sudah mengulik lah tentang sejarahnya sate padang Guci Paris, Iya. kemudian mulai tahun kapan dan makna dari namanya itu sendiri. Nah, Iya. sekarang kita ngomongin soal satenya sendiri nih. Iya. Sate Padang ini kan identik dengan dagingnya daging sapi. Apakah memang itu ciri khasnya daging sapi atau ada variasi sih? Boleh pakai ayam Iya. atau kambing atau Iya. daging-daging yang lain mungkin? Iya. Jadi kalau namanya sate itu kan daging lah ya. Iya. Ada yang
kalau identiknya sih sate Padang ini umumnya sapi. Identiknya. Iya, sapi itu bagian kepala, bagian lidah. Oh, jadi memang nggak semua daging. Enggak. Jadi ya kalau kalau dia pakai daging juga lebih baik, lebih bagus karena seratnya lebih bagus. Ada juga orang yang nggak mau pakai sapi, pakai ayam. Bisa dibuat pakai ayam. Terus juga ada yang pakai kambing, ada yang pakai kerbau. Di Padang banyak kerbau. Jadi ini ciri khas makanan rakyat ini pas lagi adanya sajian ini, pas lagi ada hari-hari besar di Sumatera Barat itu ada satenya. Iya, itu sejarahnya gimana kalau abang mungkin pernah tahu sejarahnya pertama kali mungkin ada sate Padang ini? Awal sate Padang ini kebetulan kita kan daerah-daerah pesisir ya di pinggir laut lah ya. Iya. Pariaman itu kan pinggir laut. Iya. Itu ada pendatang, konon ceritanya pendatang dari India, dari Timur Tengah untuk pedagang ya, jalur perdagangan itu kita di laut itu. Jadi singgahlah ke Pariaman untuk menyebar agama Islam. Terus kuliner mereka juga kita disajikan dengan ciri khas mereka. Di India itu banyak rempah-rempah apa segala macam, santan kambing atau sapi, daging-dagingan banyak. Nah itu dirasakan oleh penduduk sekitar. Disitulah jadi timbul masakan Padang itu tadi, masakan sate Padang. Iya. Jadi awalnya memang untuk menyajikan para pendatang tadi itu ya. Iya. Jadi pendatang yang memberikan ilmu itu tadi. Oh begitu. Iya. Oke, makanya saya melihat kan ini sedikit berbeda ya sate yang Jawa, sate Madura lah ya. Jauh beda. Sama sate Padang. Itu dari kuahnya aja sendiri berbeda. Iya. Nah, yang membedakan tuh apa sih? Kalau kuahnya dari sate Padang ini apa? Kalau terbuat dari apa aja? Kalau sate Padang ini dia cenderung banyak rempah-rempah. Rempah-rempah. Jadi yang dasar pokoknya dia tepung beras dikasih rempah-rempah tadi, baik yang kering maupun yang basah. Yang kering itu ya kayak buah pala, kayak merica, bumbu-bumbu kering. Kalau yang basah ya kayak cabai, laos, kunyit itu digiling halus. Jadi ciri khas sate Padang ini selain dia pedas juga panas. Oh begitu. Jadi kalau orang yang selera makannya itu agak berkurang, ketemu sate Padang itu akan merasa awalnya panas gitu ya, berkeringat karena di situ ada jahe yang digiling kita makan. Oh iya. Ada laos yang kita makan. Itu di kuahnya ya? Di kuahnya. Digiling halus. Iya. Nah kemudian kan kalau sate yang Madura itu kan biasanya dari mentah tuh dibakar. Iya itu juga. Ini perbedaannya juga kan? Saya lihat kayaknya sudah matang dia ya. Iya, kalau sate Padang ini pertama dia sudah direbus, sudah matang. Iya. Setelah itu ditumis dengan bumbu-bumbu. Ditumis. Iya. Udah 2 kali matang. Udah ditusuk terus kita bakar 3 kali proses pematangannya itu. Iya. Kalau kacang dia pakai tapi nggak banyak. Kalau sate Jawa, sate Madura lain itu kan dia cenderungnya ke kacangnya banyak. Terus kita juga nggak pakai kecap atau gula. Nggak pakai. Oke. Jadi khasnya begitu. Iya. Nah ini kita sudah bincang-bincang mungkin sudah lumayan panjang. Nah ini saatnya kita akan memberikan satu pertanyaan nih. Jadi biasanya kita setelah live ini kita akan memberikan pertanyaan kepada pemirsa ya baik di IG maupun di Facebook itu tentang seputar yang kita obrolin nih. Nah Bang Hendra mungkin akan saya beri kesempatan untuk memberikan pertanyaan dan dari apa yang kita obrolin tadi kepada pemirsa di Facebook nih. Oke. Apa nih kira-kira? Satu pertanyaan aja. Satu pertanyaan dulu. Kita ada 3 nanti. Apa kepanjangan dari Guci Paris yang kita bicarakan tadi? Maknanya ya. Jadi Guci Paris itu Guci itu apa? Paris itu apa? Masuk nggak? Masuk ya? ya. Nah jadi bagi para pemirsa yang di Facebook ini yang bisa menjawab pertanyaan dari Bang Hendra tadi itu akan mendapatkan
voucher makan sate gratis di Guci Paris. Oke. Apa? Ya, Ya. untuk satu orang pemenang saja. Oke. Ya, jadi nanti kita lihat siapa yang bisa menjawab dengan baik dan benar akan mendapatkan satu buah voucher makan gratis nanti yang akan dihubungi oleh admin. Oke, Bos. Oke. Oke. Nah, kita sambil nunggu yang jawab, Bang. Iya. Nah, Ini saya juga ada sajian ini. Oh iya. Biar tahu. Betul. Tapi kita nanti nyobain nanti. Oke. Nah, kita ngomongin sate Padang tadi kan sudah kita jelaskan lah perbedaan antara sate Padang dan sate Madura terutama gitu ya. Iya. Atau sate-sate yang lain itu. Nah, tadi kan salah satunya memang bumbu ya, Bang ya. Nah, yang membuat sajian dari sate Padang Guci Paris ini menjadi daya tarik tersendiri untuk konsumen di sini. Iya. Ini yang dirasakan yang berbeda apa sih, Bang? Rahasianya mungkin atau kelebihannya dari produknya Bang Hendra ini sendiri? Karena ya namanya selera itu kan masing-masing lidah ya. Betul. Ya. Cuman yang saya jaga benar kualitas dagingnya. Dagingnya. Iya, daging jangan sampai mengecewakan konsumen apa dia itu. Jadi kita pakai daging fresh ya, Bang ya? Iya. Ya, apa dia itu matangnya kurang kan kurang baik. Terus juga dari apa namanya ya dirasanya itu juga lah gitu. Jadi bisa enggaknya itu di lidah masyarakat itu kita yang mencoba. Iya. Kalau kita rasa dia enak, mudah-mudahan di orang selalu enak. Iya. Gitu. Betul. Jadi yang saya tekankan benar yang orisinilnya. Iya. Bisa yang orisinil dari sate Padang itu. Iya. Nah, untuk pelanggannya sendiri ini apakah kebanyakan memang masyarakat Sumatera Barat atau memang ada mungkin dari pendatang atau suku-suku yang lain, bahkan mungkin orang-orang yang apa ya, yang dari Jawa atau dari mana gitu, banyak nggak yang nyobain sate Padang di Bang Hendra ini? Ya, itu tadi karena kita tadi jalan lintas Sumatera ini sering dilalui. Jadi yang dari kota besar Surabaya, Jakarta, Bandung sekitarnya mau pulang kampung itu mampir ke sini ya alhamdulillah mereka nyoba ya suka karena untuk wilayah lingkaran Jakarta itu sudah menjamur sate Padang ini udah banyak. Ya, jadi memang sate Padang ini di masyarakat sudah cukup familiar ya. Iya, jadi artinya nggak hanya masyarakat Sumatera Barat saja yang jadi penggemar sate Padang, tapi banyak juga ya dari suku-suku lain yang menjadi penggemar dari sate Padang itu sendiri. Iya. Nah, Bang Hendra, jadi ada pengalaman menarik nggak dari mungkin selama berjualan 1 tahun nih di sini nih? Iya. Ketemu customer mungkin ngomong, Bang, saya dari mana gitu kan, paling jauh gitu. Iya. Mungkin. Ada. Dari mana itu, Bang? Jadi karena kita ini bukanya di Jalan Lintas Sumatera itu kadang mereka pulang kampung itu kan berbondong-bondong setahun sekali. Iya. Namanya mudik. Iya. Itu langganan saya setahun sekali ke sini. Oh gitu. Iya. Kalau mereka Waktu dari zaman kita masih di luar ya mungkin ya? Iya. Oke. Jadi setahun sekali kalau mereka ada hajatan pernikahan hari biasa, itu mereka cenderung naik pesawat. Tapi kalau pulang bersama Pas lagi mudik tadi. pakai mudik. Nah, Iya. jadi mudiknya pakai kendaraan roda 4, rombongan. Iya. Dan pasti Nah, mampir ke sini mampir ya? ke sini. Iya. Jadi mereka bilang nggak kerasa aja ya, sudah 1 tahun ini baru ke sini lagi. Jadi terasa sebentar katanya. Iya. Jadi dia makan setahun sekali ke sini. Dan itu dari mana, Bang? Tanah Abang banyak. Dari Tanah Abang ya. Dari apa ya yang grosir-grosir besar di Jakarta. Dan itu mudiknya kemana tuh? Ke Sumatera Barat? Sumatera Barat, ada yang dari Medan. Di Medan juga banyak langganan kita dari Sumatera Utara itu banyak suka sate Padang. Dari Padang Sidumpuan, Iya. Kota Nopan itu banyak suka Iya. sate Padang. Bukan Mereka- hanya orang Padang aja yang suka. Iya. Nah, jadi ternyata karena mungkin ciri khas dari sate Padang dari Guci Paris Rafa ini
mungkin berbeda ya daripada dari sate-sate Padang yang lain, itu menjadikan pelanggan itu yang mungkin jauh-jauh tadi yang mudik tadi itu kangen dengan rasanya ya, sehingga mereka menyempatkan atau mungkin sekaligus nanti di sini mau sholat atau beristirahat gitu kan, sekaligus menyempatkan untuk mencicipi makanan dari sate Padang Guci Paris Rafa ini ya Bang ya. Nah, kalau ngomongin harga nih Bang, satu porsi itu berapa sih Bang? Porsi 15.000. Itu sudah pakai lontong atau? Lontong. Ya lengkap. Ya, satu porsinya itu sate Padang ini memang disajikan pakai lontong atau boleh pakai nasi juga? Kalau ciri khas kan pakai lontong, pakai ketupat daun. Iya. Kalau ada yang mau pakai nasi ya sah-sah aja. Kan Sah saja. Tapi kalau konsumen. Iya, tapi kita menyajikan pakai nasi juga nggak? Ya kalau seandainya ya kebetulan saya nggak ada nasi kan. Iya. Kalau mereka ingin makan nasi sama sate saya, ya saya adakan Gitu ya. Iya. Oke. Saya adakan. Iya, tapi kelihatan aneh ya Bang ya. Ciri khasnya memang pakai ketupat. Oke. Nah, itu harganya cukup terjangkau. Itu satu porsi isi berapa? 10 tusuk 15.000 sama lontong. Kalau dia setengahnya bisa 8.000. Oh, boleh setengah ya? Iya. Iya. Oke, nanti teman-teman kita akan mencicipi dulu kuliner ini sambil kita review. Ini Bang Hendra ini ada pesanan ya. Jadi mungkin Bang Hendra sambil membuatkan pesanan, saya akan review produknya. Jadi mungkin Bang Hendra bisa sambil melayani dulu konsumen ya. Silakan. Oke. Jadi teman-teman, ini ada sudah dibuatkan kita sate Padang ya dari Guci Paris Rafa. Nah, di sini seperti yang tadi dibilang, ini sajiannya sate Padang dengan lontong ya, atau dengan ketupat daun. Nah, ini saya akan memberikan satu buah testimoni ya. Tadi kan Bang Hendra menceritakan bahwa sate Padangnya beliau ini tadi rasanya lebih empuk. Kita coba apakah benar empuk nggak? Dan benar sekali teman-teman, ini sate Padangnya empuk ya, dagingnya empuk sekali, tidak alot. Kemudian yang diceritakan tadi langsung ada rasa panasnya. Ini saya rasakan. Ya, jadi rasa rempah-rempahnya itu sangat terasa sekali di lidah. Dan ini saya merasakan sate ini, ya mungkin saya nggak terlalu sering makan sate Padang, tapi sate Padang yang ada di Guci Paris Rafa ini, saya merasakan ada sedikit yang berbeda, terutama dari bumbunya. Bumbunya ini sangat apa ya, rasanya sangat pas banget di lidah. Dan bagi mungkin orang-orang yang belum terbiasa makan sate Padang ya, ini saya bisa menjamin bahwa teman-teman akan bisa merasakan sensasi tersendiri untuk sate Padang yang mungkin masih asing di lidah teman-teman. Karena biasanya kalau sate Padang ini kan kuahnya agak encer biasanya. Nah, ini kuahnya agak kental ya, dan kalau saya merasakan ini sangat lezat sekali ya. Jadi jangan sampai teman-teman yang melewati area Bandar Jaya tidak mampir di Masjid Istiqlal ya untuk sekedar sholat dan mencicipi sate Padang dari Bang Hendra, dari sate Padang Guci Paris Rafa. Nah, dengan harga yang 15.000 tadi itu sudah sangat cukup terjangkau sekali ya bagi teman-teman yang dan ini sudah cukup mengenyangkan menurut saya. Di sini sudah cukup banyak lontongnya atau ketupatnya tadi. Kemudian
baluri juga dengan apa namanya bawang goreng di sini yang membuat sate ini jauh lebih gurih ya. Dan saya sangat suka sekali teman-teman. Mungkin sedikit ada cerita unik ya. Jadi saya dulu waktu masih muda, masih bukan muda ya, masih belum menikah. Jadi masih saya kuliah dulu. Pertama kali saya merasakan sate Padang. Saya ngajak mantan saya, ya mantan pacar saya yang sekarang jadi istri saya itu makan sate Padang waktu itu di Bandar Lampung. Nah, kami mesen 2 porsi. Jadi kami kan belum pernah sama-sama belum pernah makan sate Padang. Jadi begitu kami makan, kami tengok-tengok berdua. Jadi merasakan rasa yang aneh menurut kami. Dari bumbunya kan berbeda. Jadi kami ini kan baru merasakan sate Padang saat itu. Jadi dari bumbunya itu kami merasakan sesuatu yang mungkin kurang pas lah di lidah, ya. Karena ya kembali itu memang kembali ke resep si penjual masing-masing. Tetapi ini saya merasakan sate Padang dari Guci Paris Rafa ini sendiri ini bisa saya terima, dan saya kemungkinan ini akan mengidolakan sate Padang ini ketika saya akan berkunjung di Bandar Jaya. Mungkin nanti pulang ini pun saya akan membungkuskan kepada istri saya ya, yang saat itu kami makan sate Padang tadi tidak nyaman ya, tidak bisa diterima, mungkin kurang bisa diterima oleh lidah. Nah, tapi kali ini saya akan coba apakah benar ini nanti apa yang saya ceritakan ini rasanya cukup enak sekali, dan ini berbeda dengan apa yang saya makan waktu itu. Nah, saya bisa menjamin 100% istri saya akan suka. Karena sate Padang Guci Rafa ini sangat luar biasa sekali rasanya ya. Jadi kembali teman-teman, saya akan mengingatkan bahwa bagi teman-teman yang mungkin saat ini mager, kemudian saat ini tidak sempat keluar, pengen cari makanan dan mau mencoba sate Padang Guci Paris Rafa ini, bisa order lewat aplikasi Oke Bos ya. Caranya yaitu download dulu aplikasinya di Play Store, ketik OKEBOS, kemudian di-download. Setelah itu teman-teman klik register di bawah, ada tombol di bawah. Kemudian setelah klik register, teman-teman bisa memasukkan nomor handphonenya, kemudian akan mendapatkan kode yang akan dimasukkan, kemudian baru mengisi formulir yang ada di aplikasi tersebut. Setelah itu teman-teman bisa login. Nah, setelah teman-teman bisa login, baru teman-teman bisa mencari untuk masyarakat ya, terutama yang seputar Bandar Jaya, ini bisa mencari sate Padang Guci Paris ini di aplikasi Oke Bos dan bisa diorder lewat aplikasi Oke Bos. Nah, ini sambil kita menunggu apakah Bang Hendranya sudah selesai apa belum, saya juga akan menginformasikan bahwa sate Padang Guci Paris ini bisa menerima pesanan untuk pernikahan ya. Jadi bagi mungkin ada teman-teman yang keluarganya akan menggelar pernikahan, ini bisa menyajikan sate Padang ini dan pesan di sate Padang Guci Paris di Masjid Istiqlal Bandar Jaya. Kemudian bisa juga untuk pengajian ya. Jadi tidak hanya dijual eceran, tetapi beliau ini juga menyajikan atau memberikan layanan untuk partai besar ya, seperti untuk pengajian, acara mungkin arisan, acara pernikahan, ataupun acara-acara yang lain yang mungkin sifatnya teman-teman bisa pesan porsinya lebih banyak. Nah, untuk bisa mendapatkan sate Padang ini, mungkin bisa datang langsung teman-teman ke pelataran atau food court di Masjid Istiqlal Bandar Jaya.
yaitu di Jalan Proklamator ya, tepatnya di depan Plaza Bandarjaya. Nah, dan di sini teman-teman bisa langsung masuk ke parkirannya ya, di sisi sebelah kanan masjid ini ada food court yang di situ ada salah satunya, banyak sih mitra kuliner Oke Bos di sini, tetapi salah satunya adalah sate Padang Guci Paris Rapat. Nah, teman-teman, saya kembali juga mungkin mengingatkan kepada teman-teman bahwa ini ada satu pertanyaan lagi ya, mungkin yang akan saya berikan kepada teman-teman di IG dengan hadiah satu buah voucher senilai 25.000 untuk teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan saya IG. Nah, jadi pertanyaannya adalah yang pertama, sebelum Bang Hendranya tadi jualan sate Padang, beliau kan dengan keluarganya itu menjual masakan Padang ya, masakan Padang, warung Padang lah seperti itu. Nah, pertama kali beliau hijrah ke Bandarjaya ya, itu kan menjual masakan Padang tadi. Nah, kemudian setelah itu ada momentum atau kejadian resesi lah, atau kejadian yang membuat ekonomi kita saat itu terpuruk, yaitu nah itu beliau merubah dagangannya yang tadinya dari masakan Padang itu menjadi sate Padang. Nah, itu tahun berapa? Dan kejadian itu kejadian krisis moneter itu ya, itu di tahun berapa? Nah, jadi bagi teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari saya tadi akan mendapatkan saldo senilai Rp25.000, dan bagi satu pemenang yang bisa menjawab tercepat dan terbenar. Nah, sambil menunggu masih ternyata belum beliau, saya akan coba untuk memberikan satu buah informasi lagi bahwa teman-teman yang selama bulan September ini Oke Bos mengadakan kunjungan atau talkshow kepada mitra-mitra kuliner dari Oke Bos. Jadi teman-teman Oke Bos, mitra kuliner Oke Bos maksudnya, yang ingin juga dikunjungi oleh tim Oke Bos dan akan kita adakan acara talkshow atau wawancara seperti ini, bisa mendaftar kepada admin di WA 0813 7921 6888 ya. Saya ulangi lagi, 0813 7921 6888. Nah, silahkan teman-teman mendaftar. Ini kegiatan kita ini sementara kita batasi sampai bulan September saja. Jadi bagi teman-teman yang mungkin masih mau mengikuti acara talkshow ini bisa mendaftar ke admin Oke Bos yang di nomor WA tadi. Nah, kita sudah kembali lagi nih bersama Bang Hendra. Jadi tadi saya menjelaskan kepada pemirsa, mungkin Bang Hendra bisa agak kesini sedikit, bahwa sate Padang Paris Guci Paris ini kan tidak hanya melayani makan di tempat atau delivery lewat Oke Bos ya, tetapi juga melayani pesanan pernikahan, arisan, atau pengajian gitu ya. Nah, itu kalau untuk pemesanan seperti itu ada minimal ordernya nggak sih Bang? Tergantung ininya jarak tempuh ya. Umpamanya dari Kota Bumi mau diantar ke sana hanya 200-300 ribu, kita ikut ke sana tuh nggak mungkin. Iya. Jadi kalau untuk pesanan ya 500 ribu. Iya. Untuk wilayah seputar bandar. Oh iya, seputar Lampung Tengah 500 ribu. Oke. Kalau sampai luar kota itu mungkin? Luar kota bisa tergantung pesanan, gitu ya. Iya, tergantung kesepakatan. Iya. Itu jadi nanti itu kita hanya
menyediakan apa kuliner tadi. Kalau untuk piring-piring apakah dari kita juga atau mungkin dari tuan rumah? Ya itu tadi kesepakatan, umpamanya kayak pernikahan nih. Mereka kadang kalau mau menyediakan piring kan susah untuk nyuci lagi. Mereka langsung membuat ada styrofoam piring. Begitu udah dipakai buang gitu. Main praktisnya gitu. Kalau itu yang menyediakan kita juga itu atau Ya, sesuai kesepakatan aja? Kita juga bisa. Ya. Jadi artinya biasanya kalau acara-acara begitu ada temennya nggak? Kalau kayak sate Madura itu kan bisa ada sopnya. Kalau sate Padang ini ya cuma ini aja atau biasanya ada temennya nggak? Pendamping. Keripik balado namanya. Keripik balado. singkong balado. Iya. Kalau enggak kerupuk kulit, Kerupuk kulit. kerupuk jangi namanya itu masuk. Iya itu. Jadi kalau seandainya di pesta itu ada keripiknya bisa. Kalau dia nggak mau pakai ketupat bisa. Iya. Ada. Iya. Nah, tadi teman-teman Bang Hendra sudah menjelaskan bahwa untuk pemesanan jika kita ada acara keluarga, hajatan, pernikahan, pengajian ataupun reuni, ini bisa memesan dalam partai besar yang bisa diantar langsung ke rumah kita dengan minimal order 500.000. Jadi teman-teman bisa mendapatkan sajian sate Padang di rumah ya dengan rasa yang sangat luar biasa sekali. Dan ini saya bisa memberikan satu rekomendasi yang pasti kepada teman-teman bahwa rasa sate Padang Guci Paris Rafa ini sangat rekomendasi dan maknyus. Nah, karena beliau ini juga di sini sambil dagang ya tadi, jadi banyak sekali customer yang beli gitu kan. Karena beliau ini saat ini lagi sendiri ya, mungkin yang bantu belum ada. Jadi ya kita santai aja ya Bang ya. Relax ya. Ya santai aja dan buat teman-teman yang mungkin tidak sempat datang ke sini, ini bisa memesan sate Padang Guci Paris lewat aplikasi Okebos ya. Nah, jadi tinggal pesan kemudian nanti si drivernya mengantar ya Bang ya. Nah, di saat corona begini Bang, ini kan otomatis kan pengunjung Malas untuk keluar. Kemudian juga yang mungkin mudik dan lain sebagainya. Tahun ini kan kayaknya kurang banget ya. Nggak ditiadakan mudik. Iya, makanya Lebaran kurang banget gitu kan. Nah, ini kan pastinya akan berbeda lah Bang dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, Bang Hendra sendiri punya strategi apa sih Bang supaya customer ini tetap bisa membeli produk-produk Abang ya? Mungkin yang orang datang ke sini itu caranya dipromosikan lewat apa biasanya Bang? Saya juga terima kasih sebesar-besarnya sama PT Okebos ini udah PT ya. Iya. Jadi Okebos saya terima kasih benar karena adanya Okebos kita pesan langsung siap antar itu menambah nilai plus buat saya pribadi. Karena sangat membantu sekali. Karena pandemi ini orang malas untuk beramai, ada di kerumunan keramaian. Terus ingin di rumah aja. Di rumah dia tinggal pesen dan aplikasi Okebos, kirim, siap antar. Itu luar biasa, sangat mendukung sekali. Iya, sangat mendukung. Ya, kalau Abang sendiri ini punya media sosial nggak sih Bang yang biasanya dipakai untuk promosi? Media sosial, punya Facebook atau IG? Iya, punya sih, punya. Dan itu punya pribadi atau memang dibuat khusus untuk sate Padang Guci Paris? Punya pribadi. Iya. Sering nggak promosi lewat media sosial? Media sosial Jarang ya? Jarang. Iya. Jadi dengan adanya aplikasi Okebos ini sangat terbantu Sangat sekali lah ya. terbantu. Karena Iya. memang sangat membantu penjualan Abang lewat online-nya ya. Iya. Karena memang tujuan Okebos ini kan
kuliner, masakan yang diantar, betul. masakan siap saji, jadi Iya. sangat membantu gitu. Iya, betul. Kalau Facebook ya mungkin jual-jual perabotan rumah tangga itu yang banyak. Kalau kayak makanan tuh kayaknya kurang sih di Iya, Facebook, iya. Instagram gitu. Oke, jadi bagi mitra-mitra kuliner Oke Bos itu kan mungkin banyak sekali yang mungkin belum memaksimalkan media sosial ya untuk alat promosi Bang ya. Iya. Ya mungkin karena memang kurang sempet lah ya, karena kita udah rame ngelayanin orderan gitu kan, jadi kita udah nggak sempet lagi lah main-mainan handphone tadi. Nah, dengan adanya program seperti ini Abang merasa terbantu nggak sih kita bantu untuk promosi seperti ini? Sangat sekali, sangat membantu sekali. Iya. Saya juga sekali lagi saya ucapin terima kasih buat Oke Bos. Mudah-mudahan tetap maju, tetap berjaya Oke Bos. Siap. Nah, untuk pertanyaan terakhir Bang, ada nggak pertanyaan untuk si pemirsa kita tentang apa yang kita bicarakan ini? Pertanyaan tadi udah. Tadi kan sudah, ya. Saya sudah memberikan pertanyaan lagi, tahun kapan Abang mulai beralih ke jualan sate? Iya. Nah, ini sekarang pertanyaan terakhir nih. Hadiahnya dari kami. Tapi yang dipertanyakan buat Pemirsa. penonton. Dari tentang sate ini Ya, atau yang tentang lain? sate mungkin tentang apa bumbunya, atau mungkin Abang tadi dari mana asalnya gitu. Iya. Bingung saya Pak. Gitu ya. Oke, saya kalau gitu ya. Iya, Bapak aja. Saya akan memberikan satu pertanyaan. Tadi Bang Hendra ini atau sate Guci Paris Rafa ini melayani penjualan partai ya, dalam artian di sini bisa melayani pernikahan, pengajian dan lain sebagainya. Nah, untuk masyarakat sekitar Lampung Tengah itu ada minimum ordernya berapa? Ya, ini sudah kita jelasin kan? Iya. Nah, bagi teman-teman yang bisa menjawab pertanyaannya, ini akan mendapatkan satu buah saldo 25.000 untuk satu orang pemenang. Nah, karena kita sudah mendekati zuhur nih Bang ya. Tadi kita akan memasuki sesi terakhir nih Bang. Mungkin ada pesan-pesan khusus atau mungkin promosi ajakan kepada pemirsa untuk mencoba sate Padang Guci Paris ini Bang. Saya nggak banyak ngomong, yang jelas kalau kepengen makan sate saya hubungi Oke Bos. Oke Bos. Itu aja. Atau bisa pesan mungkin lewat WhatsApp atau telepon, ada nomornya? Bisa tertera ada. Ya, berapa Bang? Di gambar 08 23 71 38 80 71. Telepon WA. Ya, coba diulangin sekali lagi Bang. Kalau ingin hubungi Sate Padang Rafa 0823 7138 8071. Oke. Via telepon, via WA. Ya, oke. Jadi itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih sudah membersamai talkshow atau ngobrol bareng Bang Hendra, owner dari Sate Padang Guci Paris Bandar Jaya, hingga sampai saat ini. Ya, dan semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.